Jadi untuk yang wall fan-nya ini, sini, bermaksud memodelkan pintu ya, pintu yang terbuka. Bottom itu jadi koordinat bagian bawahnya ini di 0 meter, jadi ini bottomnya. Kemudian height-nya itu 1,85 meter, ini tingginya. Dan kemudian width-nya itu 1 meter, ini lebarnya. Fan offset itu adalah jarak dari sisi terkiri dari dinding di mana bukaan ini berada. Nah, dinding ini berada di permukaan face front. Jadi dia ada di permukaan yang front atau yang depan. Yang sebelah kanan ini right, yang di atas ini top, dan kemudian yang di belakang back, kiri left, bawah, bottom. Nah, sehingga yang dimaksud fan offset tersebut adalah jarak dari sisi kiri bukaan ini ke sisi kiri dari dinding di mana dia berada. Jadi yang dimaksud fan offset yang ini. Oke, baik. Nah, di bagian sebelah kanan ini kita bisa mengatur bukaannya. Jadi, apakah pintu ini selalu terbuka atau dia awalnya tertutup terlebih dahulu, kemudian pada detik sekian dia kemudian baru terbuka. Atau bisa juga kriterianya berdasarkan suatu temperature. Misal, temperature-nya dia misal kita set sebuah seperti, misal ini lebih relevan untuk suatu jendela kaca ya. Jadi kita bisa set pada saat temperaturnya sama dengan cracking temperature dari Windows, misal 150 derajat Celcius, kemudian dia pecah. Nah, ini kita bisa set seperti ini. Kita harus set dulu trigger targetnya apa. Jadi kita harus set target atau pengukuran yang terkoneksi dengan ventilasi ini yang mana. Nah, ini kita settingnya, saya langsung loncat dulu ke target di sini. Nah, target ini nanti kita setting dia lokasinya di mana. Kita bisa setting lokasinya tepat seperti di jendela itu juga. Jadi nanti pengukuran temperature-nya sama seperti temperatur yang nanti akan dialami oleh jendela tersebut. Nah, material dari targetnya bisa kita setting sama seperti material jendela. Di sini agar material jendelanya ada, harus kita tambahkan di thermal properties yang di sebelah sini. Di pengaturan thermal properties ini. Jadi harus kita tambahkan ada suatu kaca yang nanti akan dideteksi oleh target ini peningkatan temperaturnya. Begitu temperaturnya meningkat misal 150 derajat Celcius, maka dia akan mendeteksi untuk mengalami perubahan bukaannya. Pre-activation fraction-nya misal 0, jadi dia betulan tertutup. Post-activation fraction-nya jadi 1, dia jadi 1 jadi kebuka. Nah, ini misal kita mau memodelkan demikian. Cuman ini saya kembalikan ke time terlebih dahulu dikarenakan saya belum ada informasi lengkap untuk thermal properties dari kaca saat ini. Jadi harus kita cari dulu informasinya. Dan cracking temperature-nya dia berapa derajat Celcius. Oke, kita kembali ke wall fan. Di sini kita simulasi sampai 3.600 ya. Jadi kita setting terbuka saja dari 0 sampai 3.600. Jadi seperti ini saja. Oke, kita save. Ceiling or floor fans. Jadi kita bisa ngeset bukaannya itu ada di floor juga, nggak harus ada di ceiling. Jadi misal kita mensimulasikan suatu atrium yang ada bukaan dari lantai 1 ke lantai 2-nya itu seperti ada bukaan. Misal seperti di mall-mall kan ada yang seperti itu ya kondisinya.
kita bisa set bukaan tersebut sebagai floor fan. Ada bukaan ventilasi, bukaan ventilasi tersebut lokasinya di ceiling untuk salah satu kompartemen, tapi untuk kompartemen di atasnya dia bukaannya seperti di lantainya dia atau di floor fan-nya kompartemen tersebut. Oke. Ini kita kosongkan terlebih dahulu, jadi kita mau melihat, fenomena dasarnya dulu. Kemudian ini mechanical ventilations-nya, tidak ada mechanical ventilations, di simulasi kali ini. Nah, mechanical ventilation itu seperti supply atau exhaust, ini kita bisa setting di sini. Kita coba jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada ID-nya apa, kemudian dari kompartemen apa, misal dari kompartemen 1 ke kompartemen 2, orientation-nya kalau untuk yang mechanical ventilation ini bebas, orientation-nya bisa vertikal atau horizontal, bisa berada di dinding atau bisa ada di ceiling ataupun di floor. Kemudian flow rate-nya berapa meter kubik per second, dan kita bisa setting karena nanti kan ada perubahan tekanan berdasarkan perhitungan perhitungan transiennya dia. Kalau misalnya ingat masih pertemuan yang lalu, satu set persamaan diferensial biasanya itu kan ada perhitungan perubahan tekanan berdasarkan waktu. Nah, jika perubahan tekanan di dalam kompartemen tersebut itu menurun sampai misal 200 Pascal, maka ventilasi ini akan mengalami perbedaan tekanan yang tidak signifikan untuk dia bekerja pada kondisi aktualnya. Jadi sehingga flow rate-nya dia mulai turun. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk lokasinya, sorry, dari kompartemen apa ke kompartemen apa, dan kemudian area dari diffusernya berapa meter square, center atau height-nya dia berapa meter. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketinggiannya ya. Jadi nanti dia akan mengatur ini di dinding sebelah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, itu tergantung dari kompartemen apa ke kompartemen apanya. Jadi nanti akan diatur dia kalau di dinding ketinggiannya di berapa meter, kalau di lantai atau di langit-langit dia senternya di berapa meter. Nah, nanti koordinat X dan Y-nya atau koordinat Y dan Z-nya ini akan diatur dengan lebih spesifik di sini. Jadi X, Y, dan Z-nya akan tetap teratur. Oke, seperti itu. Kita loncat ke fire sekarang. Nah, ini adalah pengaturan yang paling penting ya karena kita mau mensimulasikan fenomena kebakaran. Jika tidak ada nyala apinya, maka tidak akan ada distribusi temperatur yang kita harapkan dihitung. Oke, nah ini fire ID-nya new fire 1 di kompartemen 1 karena hanya ada satu kompartemen sekarang. Position X dan Y-nya di 4,5 meter, jadi di bagian pojok ya, di corner. Dan kemudian ignition kriterianya berdasarkan waktu pada 0 second. Kalau misalnya ignition kriterianya dirubah menjadi temperature atau heat flux, ini harus berdasarkan suatu ignition target yang akan mengukur di temperature berapa fire ini akan mulai terbakar. Tapi kalau misalnya berdasarkan waktu, cukup di set point waktunya saja pada waktu ke 0 second. Kemudian reference fire properties ID-nya ini tergantung pengaturan di bawah sini, ini sudah di set wood fire yang bisa kita pilih. Kemudian di bagian bawahnya ini pengaturan elemental kimiawinya.
Unsurnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan klorin. Di sini ada CHON saja yang diatur di sini. Dengan heat of combustion-nya 13.000 kJ per kilogram. Setiap kilogram wood yang terbakar, maka dia akan menghasilkan 13.000 kilojoule panas. Kemudian radiative fraction-nya 0,35, artinya dari nyala api yang terbentuk yang teremisikan, jadi panas dari 13.000 kilojoule panas yang dihasilkan, sekitar 35%-nya yang akan dihantarkan secara radiatif. Nah, ini 0,35 ini angka dari literatur, dari banyak pengukuran, panas yang dihasilkan hanya 35%-nya yang dihantarkan secara radiatif. Nah, kemudian di tabel sebelah kanan ini kita mengatur heat release rate-nya. Jadi pada detik ke-0 heat release rate-nya 0 kilowatt, dan kemudian area dari pembakarannya masih 0,001 meter square. Sudah ada CO yield, soot yield-nya sudah ada sedikit, ya memang 0,01 ya. Jadi meskipun ada CO yield dan ada soot yield, kalau heat release rate tidak ada, ya dia tidak akan terproduksi juga. Nah, kemudian di detik ke-30, ini heat release rate-nya meningkat jadi 20 kilowatt, dan kemudian area fire-nya meningkat, soot yield-nya konstan, tapi produksi karbon monoksidanya akan meningkat proporsional dengan peningkatan heat release rate. Sebesar 0,05-nya. Jadi kalau heat release rate-nya 20 kilowatt, artinya ada berapa kilogram dari wood yang sudah terbakar. Nah, 0,05 dari kilogram wood yang sudah terbakar itu yang kemudian berubah menjadi karbon monoksida. Kemudian yang 0,01-nya berubah menjadi jelaga. Jadi kurang lebih pertumbuhan nyala apinya ini akan mengikuti pengaturan heat release rate di sini. Jadi dia akan tumbuh dari 0 hingga 300 second, kemudian konstan di angka 2 megawatt atau 2000 kilowatt sampai 3600 second, sampai sekitar 1 jam. Oke, ini pengaturan fire-nya. Compartment number not found. Sebentar. Oh ya, mechanical ventilation-nya ini saya remove dulu. Tadi kita coba add dulu ya. Oke. Nah, kemudian ini untuk target. Target ini untuk kita menetapkan lokasi-lokasi di mana kita mau mengetahui misal temperaturnya atau heat flux-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada satu target. Kemudian target ini terletak di kompartemen 1 di X, Y, Z di tengah-tengah ya, 2,5 meter, 2,5 meter X, Y-nya, dan Z-nya di ketinggian 0 meter. Dan dia menghadap ke ceiling. Jadi kalau seandainya, jadi dia akan mengukur temperatur dan akan mengukur heat flux. Kalau mengukur temperatur kan tidak memerlukan arah ya, dia bukan properties vektor, skalar temperatur. Nah, cuman kalau untuk mengukur heat flux, dia harus tahu arahnya dari mana. Jadi kalau target ini menghadap ke ceiling, maka heat flux yang akan dia ukur adalah heat flux yang ke arah bawah. Jika target ini menghadap ke depan, maka heat flux yang dia akan ukur adalah heat flux yang dari depan. Jadi normal vector points ini akan berpengaruh terhadap heat flux yang akan diukur. Atau bisa juga kita atur arah normalnya itu tidak tegak lurus saja. Jadi misal bisa kita atur pada sudut 45 derajat, 45 derajat. Jadi tinggal kita set aja di sini 0,5 X-nya, Y-nya 0,5
5. Jadi X, Y 0,5 dan kemudian Z-nya misal 0,5. Jadi dia akan berada di tengah sini, misalnya di sini dia akan berada di tengah sini. Misalnya ini Y, ini X, dan kemudian ini Z, maka dia akan menghadap ke atas itu. Sorry, benar nggak ya ini? Sini, gitu ya. Jadi dia akan menghadap ke depan. 45 derajat pada bidang XY dan 45 derajat pada bidang apa tuh bilangnya? Azimut atau apa ya? 45 derajat pada sudut sudut apa? Sudut spherical. Azimut bukan ya? Oke, anyway. Ini kita mau tahu sekarang heat flux-nya. Ini kan saya memberi contoh aja ya. Heat flux-nya intinya kita mau tahu dari lapisan asap yang terkumpul di langit-langit sehingga kita kembalikan ke kondisi default-nya dia menghadap ke ceiling. Oke, kemudian target type-nya ini flat atau silinder. Kita setting flat saja terlebih dahulu, jadi dia menangkap heat flux-nya lebih akurat untuk model perhitungannya. Kemudian materialnya konkret, normal weight, seperti material tadi kita tetapkan di sini. Kemudian thickness-nya 0,15 meter dari thickness flat ini 15 cm dan internal temperature-nya 0,075. Nah, untuk pengukuran temperature yang nanti kita peroleh ini adalah temperature di internal temperature di sini. Oke, baik. Kemudian detection or suppression ini kita kosongkan terlebih dahulu, nanti kita coba tambahkan setelah kita berhasil run simulasi yang ini. Di sini surface connections. Jadi surface connection ini seperti apa heat transfer antara dinding kompartemen yang satu dengan dinding kompartemen yang di sebelahnya dia. Jadi kita bisa modelkan heat transfernya antara yang bersampingan atau yang atas bawah. Kalau yang sebelah kiri ini yang bersampingan, yang di sebelah kanan ini yang atas bawah. Tapi karena di sini kompartemennya baru satu, jadi heat transfer connection antara kompartemennya tidak kita modelkan dulu karena ya kompartemennya cuma satu. Ini harus dipertimbangkan pada saat nanti pemodelan menggunakan CFAS-nya ini lebih dari satu kompartemen di simulasinya. Kita lanjut ke output. Nah, ini di output saya tambahkan isosurface 1 ya. Jadi nanti kita bisa melihat penurunan lapisan asap yang temperaturnya 80 derajat Celcius. Ini kalau misalnya mau kita tambahkan nyali, bisa kita coba tambahkan add di sini. Kemudian kita mau menambahkan apa? Ini kan hanya ada isosurface saja ya. Kita tambahkan juga 3D. Jadi di sini nanti ada 3D dari visual lokasi apinya. Nanti visual apinya itu tidak nggak keren seperti api sesungguhnya. Jadi jangan kaget karena ini memang modelnya sederhana. Nanti yang visual nyala api yang lebih baik akan kita bahas di pertemuan sekitar 2 minggu lagi pada saat kita membahas Fire Dynamic Simulator. Di sini kita menggunakan CFAS terlebih dahulu. Di kompartemen, dari kompartemen all, kompartemen 1, kita mau tambah apa lagi? Misal kita mau tambah
suatu bidang 2 dimensi di kompartemen 1 berdasarkan aksis, misal pada aksis Y ya, pada aksis Y di position, kan ini 5 meter, position 2,5 meter. Jadi di tengah-tengah tengah-tengah kompartemennya dan menghadap ke layar kita. Kalau misalnya menghadap ke samping, ini aksisnya di aksis X. Jadi coba kita, dua-duanya deh kita tambahin ya. Jadi ada yang 2D di X axis dan ada yang 2D di Y axis. 2,5 meter. Kemudian resolusinya cukuplah, resolusinya ini 50 piksel ya. Oke, saya kira cukup. Kita save terlebih dahulu. Dan kemudian diklik run. Loh, kok finish ya? Ini artinya saya ada yang error nih. Jadi kalau misal kita run, terus kemudian nggak ada progres di sini, ini ada pengaturan yang kurang baik. Oh iya, satu saya lupa. Sepertinya kan saya nggak ada saya belum mengatur admin setting untuk nge-run di program files. Jadi saya cuma bisa nge-save, harus saya save as di folder lainnya. Jadi file example yang tadi sudah kita bahas, ini coba dirubah save-nya ke lokasi lain. Misal di sini saya coba rubah ke desktop saja ya. Desktop, exercise, Sifas 1. Kita save di sini, baru kemudian harusnya udah bisa saya run. Oke. Nah, begitu dia menunjukkan progres perhitungan di sini, ya artinya simulasinya sudah mulai berjalan. Oke, coba dicoba masing-masing di laptopnya masing-masing untuk run file ini. Jika ada yang error atau ada yang tidak bisa run, silakan langsung ditanyakan dan bisa share screen juga. Saya stop dulu share screen saya. Jadi nanti silakan langsung share screen saja jika ada yang mau ditanyakan. Ya, harusnya Anda tetap bisa share screen ya sekarang. Udah saya ganti settingnya. Udah bisa semua sharing screen-nya? Kasih ini dong, kasih kasih reaction. Anda bisa ngasih reaction nggak sih sini? Kasih reaction begini kalau misalnya udah bisa di-run. Pak, tadi kalau misalnya langsung finish gimana, Pak? Itu artinya Anda belum jalan simulasinya. Coba di-save di folder yang lain, bisa di desktop atau di-save di local disk asal jangan isi. Pak, mohon maaf Pak, tadi saya datang agak telat. Kalau berkenan boleh saya lihat yang bagian page simulation ya Pak? Yang di bagian mana? Simulation. Simulation awal ini? Ya Pak. Oke, sebentar. Saya lagi tunggu ini ya. Atau enggak, coba Anda share screen aja. Ini saya lagi run simulasinya. Jadi saya nggak bisa ngeklik ke sini.
Anda harusnya udah bisa share screen, nanti coba kita lihat ada yang kurang pas nggak di simulation ini. Halo? Oke, Pak, saya izin share screen, Pak. Iya. Nggak ada yang ini. Ini tadi saya agak telat. Awal-awal masuknya belum sempat setting yang simulation-nya, Pak. Nggak ada yang aneh. Tadi dari awal memang Cuman, seperti itu. oh ini. Ada di target Anda ya. Coba ke tab target, itu kan masih ada error ya. Errornya ada 3 lagi. Oke. Nah itu thickness-nya 0,15 saja. Coba di save sekarang. Itu 0,075. Jadi internal temperature-nya jangan lebih besar daripada thickness-nya. Cannot specify both front face orientation. Ya, ini masih ada errornya. Anda belum bisa run harusnya. Di close saja dulu. Sebentar. Normal vektornya ceiling, front face orientation, and front face orientation itu di mana maksudnya ya? Oke. Oh, udah tinggal to error message ya. Ini gypsumnya itu adalah material dinding ya. Oh ya, konkret harusnya, Pak, tadi. Konkrit ya. Ganti ke konkrit. Nah, itu ID-nya diganti dulu. Save ke target lagi. Ke target lagi. Nah, itu ganti. Save. Oke, tinggal 1. Klik, coba ke compartments. Nah, ini ceiling materialnya itu kan gypsum, ya gypsum board. Ceiling thickness-nya 0,15. Kemudian wall materialnya konkrit, thickness-nya dibuat 0,15 juga. Floor materialnya konkrit juga. Floor thickness-nya 0,15, udah bikin 0,15 saya dulu semuanya. Oke, coba di save. Thermal properties coba. Oh, ini. Mungkin Anda nggak buka dari ini ya, dari sampel ya. Jadi mau ngatur semuanya dari nol gitu ya. Tadinya iya sih, Pak. Coba ke file. Coba ke file. File enggak ke sudut kiri atas layar. Nah, itu open. Kemudian ke bagian C, program files, bawah, terus ke atas lagi, cari fire models. Nah, itu ada fire models. Siva 7 samples. Nah, itu flashover.in. Nah, itu open. Oke. Nah, ini thickness-nya seperti ini saja. Ya, jadi sekarang informasinya udah
Sekarang saya nggak hafal juga. Compartments. Oke, wall fan. Ya, oke. Terus kemudian tambahin yang outputnya aja. Tadi ada yang bertanya ya. Iya, yang dirubah cuma di bagian outputnya saja. Outputnya kita tambahin 3D. Gini, Anda harus coba di save di folder yang baru. Ini kan dia masih terkoneksinya ke program files ya. Jadi coba di save dulu di folder yang lain. Ini kan berarti kehapus semua ya Pak? Berarti ditulis ulang dulu ya Pak? Enggak, ini udah dia sesuai dengan example filenya. Jadi nggak usah ada tulis ulang lagi. Oke. Iya, di save as saja. Oke, misalnya Anda lihat thermal properties-nya. Ini kan udah sesuai compartments-nya. Bagian compartments. Nah, ini kan di bagian bawahnya udah sesuai juga tuh. Kemudian di bagian wall fence atau targets ya. Coba lihat targets ya. Targetsnya, oke. Kemudian ke bagian output. Nah, ini ditambahin aja. Ini masih kosong semua ya. Tambahin aja Ini visualization tab-nya, tambahin 3 dimensi. Ya boleh, surface dulu deh. Temperature-nya 80. Kemudian tambah lagi. Enggak, udah tadi 3 dimensi aja. Nanti Anda add lagi kalau mau merubah. Ini diganti lagi 3 dimensi. ISO surface ya tadi ya. Oke. Iya, add lagi. Add 3 dimensi sekarang. Atasnya visualization type-nya 3 dimensi dulu. Ya udah, nggak apa-apa nih 3 dimensi udah. Ya, add lagi 2 dimensi tapi berdasarkan Y aksis ya. Di 2,5 Y aksis. Oke, ya coba di run. Ya, oke, Oke, Pak. sudah. Tinggal ditunggu aja ya. Ada lagi? Oke, baik. Nah, ini saya udah selesai ya simulasinya ya. Jika simulasinya sudah selesai, tinggal diklik close. Kemudian view ini ya, diklik view ini untuk melihat visualisasi hasil simulasinya. Nah, jadi ya memang sederhana saja seperti ini visualisasinya. Tadi sepertinya ada sedikit perbedaan ya untuk yang defaultnya itu targetnya dia agak di sini ya di 3,75 X dan 3,75 Y-nya. Ini agak sedikit dirubah ke tengah di 2,5 meter. But ya anyway nggak berbeda jauh lah lokasinya. Kemudian untuk melihat hasil simulasinya kita klik kanan, kemudian load or unload dan kita pilih ada slice, vector slice, ISO surface, dan zone fire. Zone fire ini yang nanti memvisualisasikan lokasi nyala apinya. Nah, lokasi nyala apinya di pojok kiri belakang ini, dan visualnya memang sederhana saja. Jadi hanya segitiga seperti itu untuk merepresentasikan seberapa besar nih kebakarannya. Dan kemudian di sini kita bisa lihat temperatur dari dua zona tersebut. Zona atas yang lebih panas dan zona bawah yang relatif lebih dingin.
di mana yang zona atas ini temperaturnya kurang lebih sudah di 600 atau di sekitar 600-an ya, 597 derajat Celcius. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan temperaturnya secara transient seperti ini. Nah, kemudian yang di bagian ini menunjukkan temperatur udara yang masuk dan keluar dari kompartemen ini. Yang di bagian atas itu adalah asap yang keluar, kecepatannya dan juga temperaturnya. Dan yang di bagian bawah adalah asap udara luar yang masuk ke dalam kompartemen, kecepatan dan temperaturnya yang relatif lebih dingin. Jadi temperatur yang masuk itu di 20, sekitar 20 atau 39-an ya. 20 harusnya, di 20 derajat Celcius. Ya, temperaturnya meningkat sedikit begitu dia memasuki ruangan kompartemen tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini untuk visual dari zone fire-nya. Kemudian untuk visual isosurface-nya, kita unload all dulu, jadi klik kanan, kita coba unload all terlebih dahulu, baru kemudian kita load isosurface di temperature 80 derajat Celcius. Nah, ini isosurface ini menunjukkan lokasi dari temperatur 80 derajat Celcius ditujukan dalam bentuk surface. Jadi isosurface ini di mana temperatur 80 derajat Celcius tersebut berada. Kita lihat dari 105 hingga 20 105 hingga 120 derajat Celcius terjadi perubahan yang signifikan banget ya terhadap penurunan temperatur 80 derajat Celcius itu. Jadi waktu aman untuk penghuni bisa keluar dari ruangan ini bisa kita asumsikan hingga 105 second saja. Karena di 120 second itu temperatur 80 derajat Celciusnya sudah menurun secara signifikan sekali ya. Jadi kalau mau keluar ya sudah harus merangkak. Kemudian di 255 derajat Celcius ini sudah tidak ada temperatur 80 derajat Celciusnya, artinya seluruh ruangan tersebut temperaturnya sudah lebih tinggi dari 80 derajat Celcius di 255 second. Coba kita buktikan dari slice file temperature. Jadi slice temperature di Y2,5. Di sini kita bisa lihat 80 ya sekitar segini ya. Jadi di 75, 80 masih ada di atas, kemudian menurun sedikit di 225, 240, 255, 8 ya ini 82,08 ya tepatnya ya. 255 masih ada 82,08 tapi 80-nya mungkin sudah nggak ada ya. Coba kita ke 77 masih ya mungkin kira-kira ya. 255, 270, di 285 ini temperature sekitar 80 derajat Celcius itu sudah tidak ada. Jadi dia adanya di rentangan antara 270 ya. 270 ini terakhir ada 82,08. Kemudian setelah itu temperaturnya di dalam ruang ini sudah lebih tinggi dari 80 derajat Celcius. Bahkan ini bagian bawahnya sudah mencapai 173,1 derajat Celcius. Ya mungkin seperti itu untuk visualisasi hasil dari simulasinya. Nah, sekarang kita coba ya dengan menggunakan mungkin mechanical ventilation ya. Kita coba dengan menggunakan mechanical ventilation. Misal add
ventilation 1 from kompartemen 1. Orientationnya dia horizontal, saya mau di ceiling ya. Itu kompartemen outside. Areanya dia 1 meter square. Centernya di 2,5 meter. Offsetnya XY-nya 2,5 juga. Flow rate-nya misal di coba 1 meter kubik per second ya. Time-nya 0, 1. Jangan 0,1 ya, misal di 120. 1 tinggal hingga 3.600, dia tetap 1. Jadi dia aktif setelah 2 menit. Sekarang saya jadi ada permasalahan nih. Target 1. Type horizontal, oke. Harusnya tetap 0, 0, 0 ya. Kemudian dia ke ceiling. Yes, oke. Tinggal ke mechanical fan. Ini 1 kebesarannya. Misal 0,1. Outside-nya 1 meter square juga. Oke. Nah, ini coba Anda sesuaikan dulu mechanical ventilation-nya. Center height-nya, oh jangan 2,5. 2,9. 2,97. Oke, coba Anda sesuaikan dulu semuanya. Kemudian di bagian target, ini tadi agak sedikit error karena sebelumnya yang saya coba rubah di sini ya. Jadi perubahan di sini ternyata tetap menghasilkan error tersebut. Dijadikan 0 dulu, baru kemudian ke ceiling. Oke, setelah selesai, coba kita run. Bisa semua di run? Oke, Raffi bisa ya, Sultan Raffi Maulana bisa di run. Bentar, saya coba cek semuanya. Silahkan diberikan reaction apa? Gini ya, kalau misal bisa di run. Kalau misalnya nggak bisa di run, tolong di apa? Di langsung share screen saja, jadi bisa kita troubleshoot.
Ini semuanya lagi di rumah apa ada yang sambil di Gatot Subroto ya? Ya nggak apa-apa sih. Sekalian saya minta update kondisinya gimana di sana. Aman ya? Bisa semua? Tadi wall fan. Oke, sebentar. Wall fan-nya di... Waduh, ini saya ini lagi. Wall fan-nya itu di dindingnya saja. Coba Anda share screen siapa tadi? Farhan. Silakan share screen saja Farhan. Saya tukar device dulu, Pak. Saya pakai HP soalnya. Oke. Bentar ya, Pak. Oke, nah second compartment-nya itu outside. Dibuat outside second compartment-nya. Coba kalau wall fan dulu. Ini Farhan kan ya yang lagi share screen ya? Iya. Iya, Farhan, Pak. Oke, nah itu second compartment-nya. Diklik tanda panah ke bawahnya. Terus kemudian diganti outside. Bottom-nya 0. Height-nya dibikin 1,85. Width-nya dibikin 1. Fan offset-nya dibikin 2 meter. Face-nya ya benar front. Nah, kemudian open or close kriteriannya di tabel time dan fraction-nya. Time-nya dibikin 0, fraction-nya 1, kemudian 3.600, fraction-nya 1 juga. Yang di sebelah kanan tuh ya di situ. Nah, itu 0, Pak, tadi Pak. time-nya 0 dulu, fraction-nya 1. Kemudian di bawah yang 0, 3.600, fraction-nya 1. Jadi dia dari 0 sampai 3.600 second dia selalu terbuka. Oke, coba di save dulu. Oke, harusnya udah nggak ada error di sini ya. Nah, terus kemudian ke mechanical ventilation. Itu masih ada error di situ. Flow rate-nya dibikin coba 0,5. Flow rate. Yang di bawah, agak di bawah, di atas begin drop off at Oh 200 ya. pascal. Nah, ya itu dibikin 0,5. Coba save lagi. Coba save dulu. Masih nggak bisa. Coba bikin 0,1. Oke, naik. Yang kedua itu di atasnya itu two compartment-nya outside. Two Yang di compartment mana, Pak? kan ada from, Oh nah ini. ya di situ. Nah itu outside. Outside areanya dibikin 1 meter square. Nah kemudian center height yang di from compartment 1 itu dibuat 2,9 meter. 2,97. 2,97. Iya, kalau yang outside sebetulnya nggak usah kita setting tidak apa-apa.
Yang di atasnya, yang from compartment 1 itu dibuat kan 2,5 center height-nya. Iya. Diganti 2,97. Orientation-nya diganti horizontal. Oke, udah. Yang Nah, itu atasnya, masih Pak? vertikal. Iya, yang atas itu diganti Oh, horizontal. horizontal. Iya, coba di save. Ya, sudah tidak ada error ya. Coba di run. Oke. Oke. Oke, baik, terima kasih. Di saya ini simulasinya sudah selesai. Kalian bisa ngelihat screen saya ya. Kita coba view, apakah mechanical ventilation-nya bisa mempertahankan asap dengan lebih baik ya. Nah, ini mechanical ventilation-nya. Kita coba lihat sebelumnya di 255 second, itu 80 derajat Celcius sudah tidak dapat bertahan ya. Ini sepertinya masih tidak bisa juga ya. Kurang baik juga. Jadi kurang cukup nih mechanical ventilation-nya. 80 derajat Celcius-nya masih belum bisa dipertahankan. Coba kita lihat. Nah, jadi kalau misal saya tadi unload all ya, terus kemudian saya load ISO surface-nya, kan ini terlalu cepat ya. Loh, dia arahnya mundur lagi. Kan dia arahnya frame rate-nya terlalu cepat ya. Saya biasanya di stop aja, terus kemudian tekan plus and minus. Plus dan minus itu buat maju dan mundur per setiap frame-nya. Jadi kita bisa melihatnya dengan lebih seksama ya. Atau kalian bisa coba atur di maximum frame rate-nya. Jadi klik kanan ke bagian options, terus kemudian maximum frame rate. Ini coba diatur misal 4 frame rate, 4 frame per second. Jadi kita unload, terus kemudian kita coba lihat. Nah, ini jadinya bisa lebih enak melihatnya. Atau coba kita lihat sekarang dari sisi slice file temperature-nya. Gimana sekarang? Ya harus kita bandingkan berdampingan ya antara dengan adanya mechanical ventilation dan dengan tidak adanya mechanical ventilations. Jadi seberapa besar dampak mechanical ventilation-nya. Bisa jadi kita coba tambahkan mechanical ventilation-nya, flow rate-nya misal tadi 0, di saya tadi setting berapa ya? Ini harus ditutup terlebih dahulu ya. Di saya tadi kita setting 0,1 meter kubik per second. Mungkin kalau kita tambahkan, nggak tahu 0,2 masih bisa nggak ya? 0,2 masih bisa. Coba kita tambahkan ya. Nggak bisa ya dia. Lebih dari, tapi ini cuman warning ya. Coba warningnya nggak usah nggak usah kita turuti. Tetap aja. Walaupun mungkin nanti nggak sesuai dengan ini ya, batasan validasi softwarenya, nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Coba kita run dengan 0,5 meter kubik per second. Jadi mungkin dia memberikan catatan ya kalau udah lebih dari 10 air change rate per hour, dikarenakan kalau udah lebih dari 10 air change rate per hour itu artinya ventilasinya itu harus besar banget dan mungkin di dunia praktis memang nggak ada sih yang sebesar 10 air change rate per hour untuk area pemukiman sederhana.
Jadi ada itu 20 air change rate per hour itu misal untuk ruangan operasi dikarenakan memang harus steril terus ruangannya. Tapi kalau misal untuk perkantoran atau mall itu mungkin nggak sampai 5 air change rate per hour. Jadi air change rate per hour itu di dalam ruangan itu udara ada berapa meter kubik. Nah, per setiap jamnya udara di dalam ruangan tersebut itu sudah diganti semuanya berapa kali. Nah, maksudnya air change rate per hour itu seperti itu. Jadi ini diberikan warning saja kalau misal sampai 0,5 meter kubik per second, artinya dia udah lebih nih dari 10 air change rate per hour untuk kompartemen tersebut, sehingga bisa jadi udah terlalu besar untuk penerapan di kondisi aktual. Mencoba kita tunggu terlebih dahulu, kita lihat apakah menghasilkan apa hasil simulasi yang lebih baik. Untuk kalian semua ada yang bermasalah untuk running simulasinya? Oke, simulasi selesai. Kita coba lihat hasilnya. Kita coba atur frame rate-nya dulu ya. Misal 4 frame per second, ISO surface temperature. Masih nggak begitu baik ya. Mungkin memang harus besar sekali karena ruangannya cukup kecil. Dan kemudian em, ukuran fire-nya itu 2 megawatt, jadi memang sudah relatif cukup besar ya. Cuman mungkin coba kita lihat di temperature sekitar 83-nya, ini bertahan berapa lama? Masih di sekitar 285 ya. Ya, jadi mechanical ventilation-nya tidak terlalu membantu untuk kasus ini, tidak terlalu membantu ekstraksi, dia membantu ekstraksi asapnya mungkin untuk konsentrasi jelaga dan karbon monoksidanya lebih menurun, namun untuk apa, pengendalian temperatur tidak terlalu berpengaruh. Ini coba kita lihat di bagian zone fire ya. Bagian zone fire, oke.
Iya, ada sedikit perubahan di bagian asap yang keluar. Jadi ada yang turun sedikit temperature dari asap yang keluar dikarenakan ada juga asap yang dihisap oleh mechanical ventilation ini. Jadi yang sebelumnya temperature dari asap yang keluar ini semuanya tinggi, sama seperti zona atas yang bertemperatur tinggi. Namun dengan ada mechanical ventilation, jadi ada penurunan temperature di sini sedikit. Sehingga ada pengaruhnya dari mechanical ventilations, namun sangat minim sekali ya pengaruhnya. Dengan laju 0,5 meter kubik per second. Kalau misalnya lajunya lebih besar lagi, mungkin dia bisa mengendalikan lebih baik. Namun itu saja sudah lebih besar daripada 10 air change rate per hour, sehingga untuk penerapan praktikalnya itu seperti ruangannya nggak terlalu besar, tapi kok menggunakan fan-nya itu besar sekali. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita di sore hari ini. Untuk latihan mandiri ya, jadi untuk selanjutnya mohon untuk dapat coba run, ini saya coba save dulu, coba run file di example lagi, run di file di example, namun coba kalian pelajari, pahami pemodelan yang lebih kompleks. Contohnya di yang multi floor. Coba ini kita open. Kita lihat geometrinya. Coba saya run dulu ya. Waduh, iya harus di save dulu. Oke. Kita save as di... Jadi sama di file examples, terus kemudian kalian buka yang multi floor dan save as di lokasi yang lain. Pasung 2. Multi floor. Coba saya run terlebih dahulu. Saya stop dulu ya, untuk menunjukkan geometrinya saja. Ya, nah jadi coba kalian pahami setup yang ini sebagai latihan mandiri. Nanti kita coba bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin seperti itu yang saya ingin sampaikan sore hari ini. Ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, sampai bertemu lagi di hari Rabu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak.